Suronan secara harfiah berasal dari kata suro, salah satu nama bulan dalam penanggalan Jawa yang bertetapan dengan Muharram pada penanggalan Hijriyah. Istilah suro sendiri diambil dari bahasa Arab asyara atau asyroh yang berarti hari ke-10. Suronan merupakan tradisi pesantren yang dilakukan saat tibanya hari ke-10 di bulan Muharram. Tradisi menghormati hari ke-10 di bulan Muharram mempunyai sejarah yang panjang. Pada hari tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa Nabi Adam alaihissalam, menyelamatkan dan mendaratkan Nabi Nuh alaihissalam dengan kapalnya, menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya, serta menenggelamkan Fir'aun bersama tentaranya, dan menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari ikan cucut. Penjelasan tentang kemuliaan bulan Muharram ini ditulis oleh Kiai Haji Soleh Darat pada bulan Muharram. Jika dilihat dalam penanggalan Jawa, 1 Muharram 1317 Hijriah jatuh pada hari Jumat Pon bersamaan dengan 12 Mei 1899 Masehi atau 1 Suro 1829 tanggalan Jawa. Maka kitab karya Kiai Haji Soleh Darat ini sudah berumur 125 tahun. Kitab ini ditulis saat Kiai Haji Soleh Darat berusia 79 tahun. Kiai Haji Soleh Darat menyebutkan dalam kitab Lataifut Taharo wa Asrarus Soleh tentang kemuliaan bulan Muharram, bahwa awal Muharram itu adalah tahun barunya seluruh umat Islam. Adapun tanggal 10 Muharram adalah hari raya yang digunakan untuk bergembira dengan sodako. Hari raya ini adalah untuk mensyukuri nikmat Allah, bukan hari raya dengan sholat. Tetap hari raya dengan pakaian rapi dan memberikan makanan kepada fakir. Sebaiknya orang Islam mengetahui tahun baru Islam. Hari wukuf di Arafah itu akan menjadi hari pertama bulan Muharram dan akan menjadi tanggal 27 bulan Rajab. Dalam menyambut tahun baru ini, maka umat Islam diminta untuk membaca doa akhir tahun pada tanggal 30 Dzulhijjah saat akhir sholat asar sebanyak 3 kali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Allahumma ma'amiltu fi hadihi sanat mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam tardohu walam tansahu wa halimta alayya ba'da qudratika ala ukubati wa da'autani ila taubati minhu ba'da jur'ati ala maksiatika fa inni astaghfiruka faghfirli wa ma amiltu fiha mimma tardahu wa wa'adtani alaihi as-sawaba fa as'aluka Allahumma ya karimu ya dal jalali wal ikram ang tataqabbalahu minni wala taqta rojai minka ya karimu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kiai Haji Soleh Darat menjelaskan bahwa siapa saja yang membaca doa akhir tahun ini tidak akan digoda oleh syaitan dalam tahun itu. Setan hanya bisa merusak manusia dalam waktu 1 jam. Itu pun semua dosa selama 1 tahun telah diampuni oleh Allah karena membaca doa ini. Maka seyogianya bagi orang beriman jangan lupa membaca doa ini akhir tahun, tegas Kiai Haji Soleh Darat. Sungguh mulia sekali bacaan doa akhir dan awal tahun Islam ini. Tentunya amalan-amalan semacam ini akan semakin memperkuat hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk memperkuat hubungan manusia dengan manusia, maka ketika suasana semacam ini, Muslim Jawa selalu menggelar acara suronan dengan berdoa bersama di musola dan masjid. Ada 2 hal penting dalam majelis itu, berdoa kepada Allah dan berkumpul antara jamaah untuk membuat hidup rukun dan damai.
Dalam memahami dimensi waktu bulan Muharram, ini dapat diambil sebuah hikmah bahwa kehidupan itu mengenal awal hidup dan mengenal akhir kematian. Manusia akan melewati proses itu semua untuk menjelaskan kehidupan dan kematian. Kiai Haji Sholeh Darat juga menyinggung tentang husnul khotimah dan su'ul khotimah dalam kitab Munjiyat. Bahkan secara rinci tanda-tanda adanya husnul khotimah dan su'ul khotimah bagi setiap orang. Oleh sebab itu, dalam menyiapkan kehidupan yang baik menuju husnul khotimah, maka Kiai Haji Sholeh Darat mengajarkan tentang ketenangan hati dan ketenangan perilaku. Dua hal ini penting untuk dijalani bagi setiap orang yang masih hidup. Ketenangan hati ialah akan didapat jika manusia sadar dengan menghayati kalimat La ilaha illallah. Kalimat itu selalu diucapkan tanpa putus dan dijalani dengan baik. Yang muncul kemudian adalah sifat positif dalam melihat keberadaan Allah sebagai zat yang Maha Rahman dan Rauf. Setiap gerak langkah orang yang dekat dengan Allah selalu mendapatkan jalan terbaik dari Allah. Maka Kiai Haji Sholeh Darat mengingatkan agar orang Islam tidak meminta kesehatan dan selalu menyalahkan Allah. Sebab Allah sudah memberikan kenikmatan sehat selamanya, dan jika dalam kondisi sakit, maka Allah tetap memberikan kasih sayangnya. Menyalahkan Allah sama halnya dengan kita protes dan lepas dari makna La ilaha illallah. Disitulah ketenangan hati dan ketenangan perilaku kita diuji. Adapun tanda-tanda orang husnul khotimah ketika sudah wafat sebagaimana dijelaskan oleh Kiai Haji Sholeh Darat berdasarkan hadis Nabi adalah 3 hal: kening atau pelipisnya berkeringat, kedua matanya mengeluarkan air mata, dan mulutnya kering. Dalam kondisi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kasih sayangnya bagi jenazah itu. Semoga kita dituntun oleh Allah dengan hidayahnya dalam menatap tahun baru Hijriah ini. Bulan Muharram adalah awal bulan dalam perhitungan kalender Hijriah, yaitu saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Penentuan awal bulan ini dicetuskan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selain menjadi bulan awal dalam kalender Hijriah, di bulan Muharram banyak peristiwa sejarah yang dapat diambil ibrahnya. Karena bulan Muharram menjadi bulan pengampunan, keistimewaan, dan mukjizat bagi hamba-hamba Allah yang bertaubat kepadanya. Peristiwa pada bulan Muharram tersimpan rapi dalam kitab klasik umat Islam, kitab I'anatul Thalibin, yang di dalamnya merangkum beberapa peristiwa bersejarah. Di antaranya adalah diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam setelah diturunkan dari surga, diangkatnya Nabi Idris alaihissalam ke tempat yang tinggi, diturunkannya Nabi Nuh alaihissalam dari kapal setelah banjir bandang, selamatkannya Nabi Ibrahim alaihissalam dari bakaran apinya Raja Namrud, diturunkannya kitab Taurat pada Nabi Musa alaihissalam, dikeluarkannya Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara, disembuhkannya kebutaan Nabi Yakub alaihissalam dari wasilah pakaiannya Nabi Yusuf alaihissalam, disembuhkannya Nabi Ayub alaihissalam dari sakit kulit yang berkepanjangan, dikeluarkannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan Nuh, disibakannya lautan bagi Bani Israel yang melarikan diri dari kejaran Raja Fir'aun Mesir yang kejam, diampuninya Nabi Daud alaihissalam dari kesalahannya, diberinya Nabi Sulaiman alaihissalam kekuasaan berupa kerajaan, diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit setelah dikepung bangsa Romawi, diampuninya kesalahan yang telah lewat dan yang akan datang dari Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Dari kisah-kisah di atas mengajarkan bahwa bulan Muharram menjadikan bulan yang mulia dan penuh istimewa. Saking mulianya bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Muharram sebagai salah satu dari 4 bulan haram dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram suci. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Quran Surat At-Taubah ayat 36.
Al-Hafiz Abdul Fadl Al-Iraqi mengatakan dalam Syarah Tirmidzi, apa hikmah bulan Muharram disebut dengan Syahrullah, bulan Allah, padahal semua bulan adalah milik Allah? Beliau rahimahumullah menjawab, disebut demikian karena di bulan Muharram ini diharamkan pembunuhan. Juga bulan Muharram adalah bulan pertama dalam setahun. Bulan ini disandarkan pada Allah sehingga disebut Syahrullah atau bulan Allah, untuk menunjukkan istimewanya bulan ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pernah menyandarkan bulan lain pada Allah Ta'ala kecuali bulan Muharram. Karena bulan Muharram merupakan bulan yang diagungkan kemuliaannya, bahkan sampai di dalamnya tidak boleh ada peperangan. Selamat tinggal.